Baik, kita akan membahas topik tentang pencemaran dan perubahan lingkungan. Adapun topik yang dibahas yaitu pencemaran lingkungan dan perubahan lingkungan. Nah, pencemaran menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang kita bahas pertama adalah macam-macam pencemaran lingkungan. Contoh pertama adalah pencemaran air. Yang dimaksud dengan pencemaran air adalah peristiwa masuknya bahan-bahan berbahaya, merugikan, sifatnya merugikan, atau tidak disukai ke dalam air dengan konsentrasi atau jumlah yang secara langsung cukup besar untuk dapat merugikan atau mempengaruhi kegunaan atau kualitas dari air itu sendiri. Nah, penyebab dari pencemaran air ini dapat berasal dari bahan anorganik maupun bahan organik. Nah, sebagai contoh untuk bahan anorganik atau bahan yang bukan dari karbon ya, ada dari tumpahan minyak baik mentah ataupun telah diproses, dari kapal tanker, limbah pabrik, limbah pertambangan, pupuk dan pestisida. Kemudian untuk yang disebabkan oleh bahan organik, contohnya adalah limbah rumah tangga dan bahan-bahan buangan dari rumah pemotongan hewan yang dialirkan ke sungai ya ataupun badan air lainnya. Nah, kejadian dari pencemaran air ini dapat dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kejadian secara langsung disebabkan oleh buangan dari kegiatan industri pertanian dan rumah tangga. Nah, adapun secara tidak langsung terjadi karena adanya rembesan zat-zat kimia beracun dan berbahaya dari timbunan limbah industri, pertanian dan rumah tangga ke dalam perairan terbuka, sungai, laut, saluran air, danau, waduk, dan sumur, serta air di dalam tanah. Jadi seperti ini ya. Pencemaran air dapat kita uraikan lagi dari penyebabnya dan juga dari kejadiannya. Nah, mengapa buangan industri, pertanian, dan rumah tangga dapat mencemari air? Alasannya adalah karena dalam komposisi kimianya terdapat zat-zat berbahaya seperti logam berat dan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian suhu ataupun derajat keasamannya, dalam hal ini pH, itu dapat mematikan organisme-organisme yang hidup di perairan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menyerap oksigen dari air, atau istilahnya itu adalah BOD atau Biochemical Oxygen Demand, sangat besar sehingga organisme-organisme yang hidup di perairan menjadi kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Yang berikutnya adalah dalam keadaan ekstrim. Nah, beberapa pencemaran ini mengandung limbah nuklir dengan bahan dari bahaya radioaktifnya. Jadi perairan tawar yang kelebihan ion-ion nitrat dan fosfat akan meningkatkan proses eutrofikasi, yaitu peningkatan nutrisi atau zat-zat makanan untuk pertumbuhan tanaman air. Nah, contoh dari eutrofikasi ini dapat kita lihat bahwa tumbuhnya eceng gondok di satu perairan yang tidak terkendali ataupun tumbuhnya alga ataupun ganggang itu dapat disebut sebagai contoh dari proses eutrofikasi ini. Atau peningkatan nutrisi atau zat-zat makanan ya, misalkan pupuk kimiawi yang menumpuk di badan air. Nah, ini contohnya adalah sebuah kolam yang mengalami eutrofikasi, tidak terdapat oksigen terlarut yang cukup untuk kehidupan ikan atau organisme lainnya.
terjadinya eutrofikasi. Nah, pertama adalah prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, terjadi kelebihan nitrat dan fosfat. Kemudian menyebabkan tumbuhan mikroskopis alga ya bereproduksi dan tumbuh dengan cepat. Nah, pertumbuhan yang cepat dan reproduksi yang cepat itu tidak diimbangi dengan ketercukupan hewan mikroskopis untuk memakan kelebihan tumbuhan tersebut. Nah, dampaknya adalah tumbuhan mikroskopis mati dan dipecah oleh bakteri yang memerlukan oksigen, sehingga nantinya adalah terjadi penumpukan ataupun terjadi kelebihan zat makanan di perairan, sehingga memicu tumbuhnya tumbuhan yang dianggap gulma seperti eceng gondok dan alga. Nah, eutrofikasi itu dapat diminimalkan dengan cara penggunaan deterjen dengan kandungan fosfat yang rendah untuk mencuci, kemudian penggunaan pupuk tanaman yang tidak mudah larut. Nah, sebagai contoh adalah dampak dari eutrofikasi. Ikan-ikan mati akibat pencemaran air. Nah, air tersebut tampak jernih tetapi mengandung sedikit oksigen sehingga ikan-ikan tersebut mati. Berikutnya kita akan membicarakan tentang pencemaran udara. Udara dikatakan tercemar jika tercampuri zat-zat pencemar atau polutan dalam konsentrasi tinggi sehingga menimbulkan gangguan bagi makhluk hidup yang mengisapnya. Kandungan karbon dioksida di udara itu hanya sekitar 0,03%. Tetapi apabila kadarnya mencapai 10%, akan menimbulkan pencemaran udara dan bersifat racun bagi banyak bentuk kehidupan. Nah, pencemar yang seringkali mencemari udara contohnya adalah dari asap, kemudian sulfur dioksida dan oksida nitrogen, kemudian kabut asap, kemudian karbon monoksida, dan klorofluorokarbon. Kita membicarakan yang pertama adalah asap. Nah, asap terutama tersusun atas partikel-partikel kecil karbon atau C dan tar yang berasal dari pembakaran batu bara di pusat-pusat pembangkit tenaga listrik atau di rumah-rumah. Di dalam tar terkandung bahan-bahan kimia penyebab kanker atau istilahnya itu disebut sebagai karsinogenik atau karsinogen. Partikulat. Nah, partikulat ini pengertiannya adalah gas-gas buangan kendaraan bermotor, terutama yang bermesin diesel, mengandung partikel-partikel mikroskopis yang dilapisi oleh hidrokarbon. Nah, partikel-partikel tersebut berdiameter kurang dari 10 atau 2,5 mikrometer. Partikel-partikel itu diduga menyebabkan 10.000 kematian per tahun, khususnya orang-orang yang menderita penyakit paru-paru kronis seperti emfisema dan bronkitis. Jadi cukup berbahaya ya yang disebut dengan partikulat atau gas buangan ini. Berikutnya adalah sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Sulfur dioksida dan oksida nitrogen menimbulkan hujan asam. Nah, proses terjadinya hujan asam dapat dilihat pada skema atau bagan di bawah ini. Jadi sulfur dioksida dan oksida nitrogen itu dapat dihasilkan dari emisi gas cerobong asap, misalkan dari cerobong asap pabrik ya, suatu pabrik. Nah, kemudian sulfur dioksida dan oksida nitrogen itu naik ke atmosfer, lalu akan bertransformasi atau berubah menjadi asam sulfat dan asam nitrit. Nah, kemudian selain dari emisi gas, itu juga dapat disebabkan dari gas buangan kendaraan bermotor. Nah, itu juga dapat menghasilkan oksida nitrogen ya. Nah, kemudian akan menumpuk di ozon. Kemudian apabila terjadi peristiwa hujan, maka sebutan istilahnya adalah hujan asam, karena tadi mengandung komponen berupa asam sulfat dan asam nitrit.
Nah, dampak dari hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan pohon akibat kadar asam yang berlebih, dan tentunya juga dapat merusak ozon, ya. Ozon yang ada di atmosfer, yang rumus kimiawinya itu adalah O3. Nah, karena ada tumpukan asam menyebabkan lapisan dari ozon itu justru akan rusak oleh keberadaan senyawa asam tersebut. Nah, kemudian dapat juga berdampak dengan kematian dari beberapa organisme di perairan, contohnya adalah ikan. Jadi garam-garam, aluminium, dan asam dapat membunuh ikan. Nah, ini ya penjelasannya. Berikutnya adalah smoke. Nah, smoke adalah asap dan partikulat mikroskopis yang melayang di atmosfer sehingga menghalangi pancaran cahaya matahari ke bumi. Nah, kemudian ada karbon monoksida. Nah, jika terhirup karbon monoksida itu berikatan dengan hemoglobin dalam darah, membentuk senyawa yang stabil, yaitu karboksihemoglobin atau HbCO. Nah, pembentukan dari karboksihemoglobin itu mengurangi kemampuan darah dalam mengikat atau membawa oksigen. Jadi apabila ada karbon monoksida dan gas oksigen dalam waktu yang bersamaan, maka darah itu lebih reaktif atau lebih mudah bereaksi dengan si karbon monoksida ketimbang dari oksigen. Makanya kalau kita terpapar oleh asap karbon monoksida, contohnya adalah asap dari kendaraan bermotor, kita akan langsung merasa pusing. Nah, itu adalah efek dari karbon monoksida ini. Kemudian ada fluorokarbon atau CFC. Nah, CFC ini adalah gas-gas yang digunakan sebagai pendingin dalam lemari es, bahan pendorong dalam kaleng aerosol atau aerosol profilan, dan sebagai pembentuk gelembung-gelembung pada plastik busa atau foaming agents. Nah, bersama-sama dengan hidrofluorokarbon HCFC, halon, metil bromida, karbon tetraklorida, dan metil kloroprom, klorofluorokarbon dikenal sebagai bahan-bahan perusak ozon, ya. Atau istilahnya itu adalah ODS atau ozone depleting substances. Nah, kemudian ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini di udara selain berasal dari beberapa proses alam, nah juga dapat berasal dari pengaruh magma di bawah permukaan tanah, juga berasal dari pembakaran-pembakaran yang dilakukan manusia. Nah, contohnya adalah pembakaran bahan bakar fosil, ya, atau batu bara dan minyak bumi. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini contohnya adalah pembakaran dari minyak bensin ataupun pertalite yang kita gunakan sehari-hari untuk kendaraan bermotor kita. Nah, jadi gas buangannya itu diperoleh dari pembakaran bahan bakar fosil istilahnya. Nah, selain mengganggu pernapasan, peningkatan konsentrasi karbon dioksida juga meningkatkan suhu di permukaan bumi. Nah, ini pengaruhnya nanti ke efek rumah kaca, ya. Jadi maksud dari efek rumah kaca itu panas yang dihasilkan dari bumi, panas yang dihasilkan dari matahari, kemudian terjadi pemantulan dari bumi, itu kembali lagi ke bumi. Ya, jadi bumi itu mendapatkan panas yang berlebih sebetulnya dari efek rumah kaca ini. Nah, efek rumah kaca ini secara berkelanjutan itu dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Nah, dampaknya adalah nantinya es yang ada di kutub utara itu akan mencair. Kemudian akibat dari es yang mencair akan meningkatkan permukaan air laut. Nah, sehingga daerah-daerah yang ada di pesisir yaitu sewaktu-waktu nanti bisa tenggelam karena adanya peningkatan suhu yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Nah,
Nah, demikian pembahasan kita untuk pencemaran air ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.